Allah Bapa yang Maha Pengasih, kedatangan putramu sudah semakin mendekat. Bukalah hati kami untuk menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur atas hidup baru yang akan dianugerahkannya kepada kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Bangkitkanlah ya Tuhan kegagahanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Bangkitkanlah ya Tuhan kegagahanmu, dan datanglah Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, sendeng dengarkanlah kami, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang ada di sebelah kananmu,
Anak manusia yang telah Engkau teguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Amin. Tuhan kekalahanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi mula-mula Yesus berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, sebab kurban bakaran dan kurban penghapus dosa Engkau tidak berkenan." Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melunjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Maka tinggal menghitung hari, bahkan jam. 2 hari lagi kita akan sampai pada penghujung penantian kita, yakni menyambut kelahiran Sang Mesias, Yesus Kristus Tuhan kita, di kota Daud, Bethlehem. Tempat kelahiran Sang Mesias di Bethlehem bukanlah karena kebetulan, yakni pada saat keluarga kudus Nazaret sedang melaksanakan perintah Kaisar Agustus untuk pencatatan cacah jiwa, Lukas bab 2 ayat 1 dan 3, tetapi merupakan penggenapan nubuat kitab suci. Sebab Nabi Mika yang hidup sejaman Nabi Yesaya 8 abad sebelum tahun Masehi telah menubuatkan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem Efrata, kota Daud, desa kecil, sebagaimana kita dengar tadi dalam bacaan pertama. Nabi Yesaya juga pernah bernubuat, sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Jadi kelahiran Mesias atau Immanuel di Bethlehem menegaskan bahwa Mesias yang datang itu sungguh keturunan Daud yang akan menggembalakan umat dalam kekuatan Allah. Dari desa kecil lahirlah Sang Penyelamat dunia. Demikianlah Allah sering memakai apa yang kecil dan tidak diperhatikan dunia, justru dipakai untuk karya agungnya yang mulia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, surat kepada orang-orang Ibrani yang gereja perdengarkan pada hari ini, bacaan kedua tadi, mewahyukan bahwa Yesus adalah imam agung sempurna yang mempersembahkan hidupnya untuk memenuhi kehendak, rencana, dan kasih Allah. Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ibrani bab 10 ayat 5 dan 9. Di sini misteri penjelmaan, firman Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, Yohanes 1 bab 1 ayat 14, langsung dihubungkan dengan misteri penebusan. Itu berarti Paskah menerangi makna Natal, di mana Tuhan Yesus datang untuk menguduskan kita. Bukan lagi dengan cara tata ibadat lama, tetapi justru dengan tubuh dan darahnya sendiri yang tanpa noda kepada Bapa. Inilah yang terjadi nyata dalam setiap ekaristi yang kita rayakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil yang gereja perdengarkan hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan episode perjumpaan Bunda Maria yang sedang mengandung Mesias Sang Immanuel dengan Bunda Elizabeth yang mengandung Yohanes Pembaptis. Perjumpaan kedua ibu ini tidak semata-mata merupakan perjumpaan antar kerabat bersaudara, tetapi terlebih merupakan perjumpaan sebagai umat yang sama-sama sedang menanti kepenuhan waktu penyelamatan Allah dan yang sama-sama percaya serta hidup menurut kehendak Allah. Itulah kehidupan dalam kepenuhan Roh Kudus. Kehadiran Bunda Maria membuat Bunda Elizabeth dipenuhi Roh Kudus, lalu menyampaikan pesan kenabian yang tidak terduga. Bunda Elizabeth menyambut Bunda Maria dengan berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lukas bab 1 ayat 42, 43, dan 45. Demikianlah kehadiran orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus
dimanapun akan membawa sukacita sesamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dipandang dari sudut pandang budaya adat Yahudi, sebenarnya Bunda Elizabeth dan Bunda Maria tergolong dua ibu yang dalam tanda petik menanggung aib di mata dunia. Sebab sampai usia lanjut, Bunda Elizabeth tidak mendapatkan keturunan, bahkan dinyatakan mandul. Bagi masyarakat Yahudi, kemandulan itu dianggap menanggung aib. Itulah sebabnya saat Bunda Elizabeth tahu bahwa dirinya mengandung, ia langsung berkata, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Lukas bab 1 ayat 25. Sedangkan Bunda Maria, meski sudah bertunangan dengan Yusuf, tetapi belum boleh berkumpul sebagai suami istri. Namun faktanya ia sudah mengandung. Kenyataan demikian, seturut adat Yahudi, Bunda Maria juga pantas dipermalukan, dikucilkan, bahkan bisa dijatuhi hukum rajam. Namun Santo Yusuf tidak mau melakukannya karena dia adalah seorang yang tulus hati, tidak mau berbuat cemar. Matius bab 1 ayat 19. Bunda Elizabeth dan Bunda Maria adalah orang yang percaya akan rencana dan kasih Allah. Bagi mereka, kehamilan yang mereka alami adalah bagian dari rencana dan kasih Allah itu yang menghendaki keselamatan terjadi bagi seluruh umat manusia. Pengalaman kedua ibu beriman ini mengundang kita untuk menyadari dan meyakini bahwa Tuhan Allah yang kita sembah berkuasa mengubah dari aib menjadi berkat, dari kelemahan menjadi kekuatan, dari kehinaan menjadi kemuliaan, dan dari kesedihan menjadi sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah kunjungan Bunda Maria kepada Bunda Elizabeth ini merupakan perjumpaan yang sungguh membawa berkah dan sukacita. Kesaksian Bunda Elizabeth tentang anak yang di dalam kandungannya adalah melonjak kegirangan. Maka perjumpaan kedua ibu ini sungguh membawa peneguhan, bukan hanya bagi Bunda Elizabeth, tetapi juga bagi Bunda Maria. Bunda Elizabeth merasa tersanjung, sekaligus merasa tidak pantas mendapat kunjungan Bunda Tuhan. Bunda Elizabeth yang penuh Roh Kudus tidak henti-hentinya memuji Bunda Maria sebagai perempuan yang berbahagia dan terberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah perjumpaan Bunda Maria atau kunjungan Maria kepada Bunda Elizabeth sejatinya memacu kita untuk berefleksi dan bertanya, apakah kehadiranku membawa sukacita bagi keluargaku, lingkunganku, tempat kerjaku, dan masyarakat sekitarku? Tentu yang mesti kita lakukan adalah menghadirkan berkah sukacita itu kepada siapapun juga dengan saling sapa dalam kasih dan cinta. Dan tentunya melalui karya-karya baik kita, itulah cara menebar sukacita. Maka mari kita juga menjaga sikap dan tutur kata kita agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama, sehingga banyak orang dalam tanda petik melonjak kegirangan terhadap kehadiran kita. Bukan kebalikannya, malah lari blingsatan, tunggang langgang karena merasa tidak nyaman. Mari meneladani Bunda Maria. Bagaimana modelnya? Tentu kita sudah tidak asing dengan lagu yang sangat indah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini amat bermanfaat. Hidup ini benar jadi berkat. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita.